Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dera Deskiartiani dengan NIM 9214200036. Kelas A, jurusan akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal laporan keuangan fiskal. Namun sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan mengenai definisi laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan pajak. Kemudian, tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Kemudian contoh soal laporan keuangan yaitu PT Laris Manis adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan beralamat di Jalan Melati nomor 10 Yogyakarta. Telepon 9313-047, NPWP 14327654514. Berikut adalah laporan laba rugi untuk periode Januari sampai Desember 2015. Sebesar 50 juta. Potongan penjualan diberikan karena membayar dalam masa potongan. Kemudian harga pokok penjualan. Persediaan awal 2015 yaitu 162 juta. 162 juta. Pembeli selama 2015 yaitu 1.100.000.000 juta. Kita jumlah menjadi jumlah tersedia untuk dijual 1.262 juta. Kemudian persediaan akhir tahun 2015 182 juta. Jadi harga pokok penjualan 1.180 juta. Kemudian selanjutnya data yang berhubungan dengan HPP adalah perusahaan menggunakan metode mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar untuk menilai persediaan. Persediaan awal yaitu 162 juta. Persediaan akhir 190 juta. Kemudian harga pasar 170 juta. Dan persediaan akhir harga pasar 182 juta. Kemudian dalam pembelian selama 2013 terdapat pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut, yaitu komisi pembelian tanpa bukti seharga 5 juta, biaya lain-lain tanpa bukti 5 juta, biaya angkut atau ada bukti 45 juta. Kemudian biaya umum dan administrasi. Yang pertama gaji pimpinan dan karyawan seharga 75 juta, uang lembur karyawan 5 juta, tunjangan cuti 4 juta, penggantian pengobatan 6 juta, BPH pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar 2.700.000, bonus prestasi kerja 1 juta, pakaian seragam satpam 5 juta. Kemudian biaya antar jemput karyawan 3 juta, biaya penyusutan ruang dinas sesuai fiskal 2.500.000,
perjalanan dinas ke LN 6 juta, biaya perjalanan dinas ke DN 7.500.000, biaya rapat dan penataran 2 juta, sewa mesin fotokopi 6 juta, kerugian piutang 15 juta, penyusutan gedung sesuai fiskal 3 juta, penyusutan inventaris sesuai fiskal 6 juta, koran dan majalah 700, listrik, air dan telepon 10.400.000, biaya lain-lain 7.800.000, dan semua total biaya tersebut yaitu 168 juta. Kemudian selanjutnya biaya yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi, yaitu di dalam perjalanan dinas ke luar negeri terdapat fiskal luar negeri untuk direktur dan istrinya sebesar 2 juta dan semuanya atas nama pribadi. Di dalam perjalanan dinas di dalam negeri terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti sah sebesar 1 juta. Dalam biaya termasuk pembayaran telepon rumah direktur seharga 1 juta, penyisihan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang akhir, piutang yang nyata-nyata tidak tertagih tahun 2015 sebesar 2 juta, majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan 3 juta, 300.000, biaya lain-lain tidak didukung bukti. Kemudian selanjutnya biaya penjualan, gaji dan upah 30 juta, sewa rumah mes karyawan 3 juta, bonus prestasi 4 juta, biaya perjalanan dinas 20 juta, biaya iklan dan reklame 5 juta, biaya pengiriman 12 juta, penyusutan gedung atau sesuai fiskal 3 juta, penyusutan inventaris atau sesuai fiskal 4 juta, dan biaya lain-lain 5 juta. Data yang berhubungan dengan biaya penjualan sebagai berikut. Di dalam gaji dan upah termasuk penggantian pengobatan 1.500.000, pembiayaan makan siang 300.000, dan karyawan yang menempati mes tidak ada tunjangan perumahan. Biaya penjualan dinas. Yang pertama tiket pesawat dan hotel 12 juta, honor perjalanan dinas 6 juta, pengeluaran yang tidak ada bukti 2 juta, dan biaya iklan termasuk sumbangan 1 juta, biaya lain-lain dan ada bukti 2.500.000. Kemudian selanjutnya PPh dibayar di muka. PPh pasal 25 sejumlah 60 juta. PPh final, PPh pasal 23 atas bunga deposito seharga 10 juta. Berdasarkan laporan keuangan fiskal akuntansi tersebut, akan disusun laporan keuangan fiskal dengan cara melakukan koreksi-koreksi fiskal. Yang pertama yaitu hasil penjualan. Retur penjualan yang diterima tahun 2015 senilai 50 juta, sedangkan dalam laporan laba rugi akuntansi 60 juta. Maka perlu diadakan koreksi fiskal positif sebesar 10 juta. Kemudian beban pokok penjualan. Persediaan awal 2015 yaitu 162 juta. 162 juta. Pembelian selama 2015 yaitu 1.090 juta. Jumlah tersedia untuk dijual yaitu 1.252 juta. Kemudian persediaan akhir 2015 yaitu 190 juta. Jadi harga pokok penjualan menjadi 1.062 juta. Beban pokok penjualan berdasarkan laporan laba rugi akuntansi
adalah 1.080 juta. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 18 juta. Kemudian selanjutnya biaya umum dan administrasi. Biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggantian pengobatan sebesar 6 juta. Kemudian PPh pasal 21 ditanggung perusahaan 2.700.000. Biaya antar jemput karyawan 3 juta. Koreksi biaya perjalanan dinas ke luar negeri 2 juta. Koreksi biaya perjalanan dinas dalam negeri 1 juta. Koreksi kerugian piutang 13 juta. Koreksi untuk biaya koran dan majalah 400.000. Koreksi biaya listrik, air, dan telepon 1 juta. Kemudian biaya lain-lain 7.800.000. Jadi jumlah biaya tersebut menjadi 36.900.000. Biaya umum dan administrasi harus dilakukan koreksi fiskal sebesar 36.900.000. 3. Yang selanjutnya yaitu biaya penjualan. Biaya penjualan yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengobatan dan uang makan senilai 1.800.000. Kemudian sewa rumah untuk mes 3 juta. Selanjutnya biaya perjalanan dinas tanpa bukti pendukung 2 juta. Selanjutnya sumbangan senilai 1 juta. Kemudian biaya lain-lain tanpa bukti pendukung 2.500.000. Jadi jumlah total keseluruhan yaitu 10.300.000. Biaya penjualan harus dilakukan koreksi positif sebesar 10.300.000. Karena dikenakan PPh final, maka harus dilakukan koreksi negatif sebesar 50 juta atas bunga deposito. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.